Hugh Grant telah memasuki era puncaknya sebagai psikopat yang manipulatif dalam film horor A24 yang berjudul Heretic. Di sini, Grant berperan sebagai Mr. Reed, seorang pria yang ramah dan menawan yang dikunjungi oleh dua misionaris muda dari gereja Mormon yang melakukan penginjilan dari pintu ke pintu, bertujuan untuk membagikan keyakinan mereka kepada orang lain. Namun, begitu mereka berada di dalam, mereka dengan cepat merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Mr. Reed. Film yang disutradarai oleh dua pembuat film Amerika, yaitu Scott Beck dan Brian Woods, yang juga dikenal atas karya mereka sebelumnya seperti A Quiet Place dan Hound. Lalu, apakah para misionaris tersebut berhasil melarikan diri? Dan apa makna dari akhir film yang ambigu dari Heretic? Mari kita telusuri lebih dalam tentang film ini. Saat hujan mulai turun dengan deras, dua wanita muda misionaris Mormon, yaitu Sister Barnes dan Sister Paxton, yang melakukan penginjilan dari pintu ke pintu bertujuan untuk membagikan keyakinan ajaran Mormon kepada orang lain. Dua wanita tersebut tiba di rumah seorang pria bernama Mr. Reed. Mereka mulai membahas tujuan mereka dengannya dan ia mengundang mereka untuk masuk. Namun sebelum mereka masuk, Sister Barnes menanyakan apakah ada istri Mr. Reed di dalam rumah, dan Mr. Reed mengatakan bahwa istrinya ada di dalam dan sedang membuat blueberry pie. Hal ini dikarenakan sesuai dalam ajaran atau budaya Mormon, mereka hanya mau masuk jika ada wanita di dalam rumah tersebut, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau ketidaknyamanan baik bagi misionaris maupun orang yang mereka kunjungi. Reed akhirnya mendudukkan kedua misionaris itu dan mulai mengobrol dengan mereka tentang berbagai hal, termasuk agama, karena ia telah mempelajari Mormonisme dan memiliki salinan kitab Mormon karya Joseph Smith. Percakapan menjadi tegang dan aneh ketika Reed mengomentari kematian ayah Sister Barnes, keyakinan agama mereka, dan dengan cepat berubah menjadi interogasi. Dan interogasi tidak berhenti sampai di situ. Iman kedua gadis itu terus diuji saat Mr. Reed terus mendesak dan mengkritik mereka tentang ajaran kitab Mormon, yang pastinya membuat mereka terlihat tidak nyaman dalam obrolan ini. Mereka terus mendesak untuk bertemu istri dari Mr. Reed dan permintaan itu tetap ia abaikan dengan berbagai alasan. Tak lama kemudian, Mr. Reed keluar dari ruangan dan keduanya sadar bahwa mereka bukan tamu, melainkan Sandra saat mereka menyadari bahwa lilin yang dinyalakan oleh Mr. Reed adalah lilin dengan aroma blueberry pie. Saat Mr. Reed mulai menguliai mereka tentang hakikat agama, kedua misionaris tersebut semakin ketakutan dan mereka merencanakan untuk pamit pulang agar mereka dengan cepat untuk meninggalkan rumah ini. Tetapi Mr. Reed memberitahu mereka bahwa satu-satunya jalan keluar adalah lewat bagian belakang rumah, dan sebelum mereka pergi, mereka harus memainkan sebuah permainan. Mr. Reed membawa mereka ke sebuah ruangan yang sangat mirip dengan tempat ibadah, dan ia membandingkan sekte-sekte keagamaan dengan permainan papan atau board game terkenal yang dulunya dibuat untuk mengkritik kapitalisme, yaitu apalagi kalau bukan Monopoly. Ia mengaitkan Monopoly sebagai metafora untuk setiap agama. Analogi dari Mr. Reed ini menunjukkan mereka Monopoly ini adalah sesuai pertanyaan utama yang diajukan oleh dia, yaitu apakah agama yang paling benar, sambil ia membandingkan Yudaisme dengan The Landlord's Game dan Kristen dengan Monopoly. Di sini ia menjelaskan bahwa Yudaisme adalah versi asli, sedangkan Kristen adalah versi tiruan yang dipasarkan dengan lebih baik. Ia lalu membandingkan gereja Mormon dengan versi nyeleneh, yaitu Monopoly Bob Ross Edition. Diskusi Mr. Reed tentang analogi monopoli ini memicu diskusi seru antara dirinya dan kedua suster misionaris, hingga penonton hampir lupa dengan ketegangan situasi Sandra yang sedang terjadi. Poin utama Mr. Reed dalam monolog monopoli ini adalah terletak pada gagasan bahwa semua agama, terlepas dari bagaimana agama itu ditampilkan, bahkan dipasarkan, semuanya dikendalikan oleh sistem kapitalisme. Meskipun Mr. Reed terdengar meyakinkan dengan penjelasannya, menggunakan analogi monopoli untuk menggambarkan agama-agama besar di dunia, ada satu kekeliruan besar dalam kesimpulan idenya. Argumen Reed bahwa sistem kendali adalah satu-satunya agama sejati, dengan monopoli dan turunannya sebagai penanda visual, tidak mempertimbangkan fakta bahwa ia sendiri membeli banyak versi papan permainan tersebut untuk mendukung pendapatnya. Hal ini justru membuktikan bahwa ia juga terjebak dalam sistem kapitalisme yang ia kritik, yang pada akhirnya sedikit meruntuhkan tesis besarnya tentang agama-agama dunia dan sistem pengendalian tersebut. Dua pintu berdiri di bagian belakang ruangan tersebut, dan Reed menggunakan kapur untuk menuliskan kata belief di salah satu pintu dan disbelief di pintu lainnya. Reed menjelaskan bahwa kedua pintu itu sebenarnya menuju tempat yang sama, tetapi mereka harus memilih pintu mana yang akan mereka lewati sesuai dengan keyakinan masing-masing. Menariknya, kedua suster itu awalnya memilih pintu yang berbeda. Dengan Sister Paxton memilih pintu tidak percaya, tapi akhirnya mereka memasuki pintu yang sama. Fakta bahwa kedua pintu tersebut mengarah ke tempat yang sama menyiratkan sesuatu tentang agama. Trik dari permainan Mr. Reed ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa seberapa besar kita percaya atau tidak percaya pada sesuatu. Sesimpel jika Tuhan tidak ada, maka Tuhan tetap tidak ada. Sebaliknya, jika Tuhan memang ada, maka Tuhan tetap ada, terlepas dari apakah kita percaya atau tidaknya. Pintu yang membawa mereka adalah ruang bawah tanah yang menyerupai penjara tanpa jalan keluar.
Mr. Reed kemudian berbicara kepada mereka melalui pengeras suara saat seorang wanita tua yang renta yang disebut sebagai Prophet masuk sambil membawa pai blueberry yang bentuknya acak-acakan. Reed memberitahu mereka bahwa mereka akan segera menyaksikan sebuah keajaiban. Ia mengatakan bahwa pai tersebut telah diberi racun dan bahwa wanita itu akan dibangkitkan kembali beberapa saat setelahnya. Sementara itu, Elder Kennedy, anggota dari gereja Mormon, menyadari bahwa Barnes dan Paxton belum kembali dan tidak mencatatkan diri dari absen terakhirnya, sehingga ia pergi ke rumah-rumah yang kemungkinan sebelumnya mereka kunjungi untuk mencari tahu keberadaan mereka. Saat anggota ini tiba di rumah Mr. Reed, mereka mencoba menarik perhatiannya dengan berteriak dan kemudian mencoba menyalakan api dengan korek, namun Kennedy pergi sebelum mereka sempat melakukan apapun. Setelahnya, Mr. Reed turun ke ruang bawah tanah untuk menemui mereka, dan ia membanggakan keajaiban tersebut. Mr. Reed mengatakan bahwa ia berniat mengorbankan salah satu dari mereka dan berjanji untuk membangkitkannya kembali. Namun, Barnes menyela dan mengatakan bahwa ia tahu itu adalah keajaiban palsu yang dibuat oleh Mr. Reed. Sebelum Barnes sempat melanjutkan ucapannya, Reed langsung menggorok lehernya sambil mengklaim bahwa Barnes akan kembali hidup dan akan dibangkitkan seperti sang wanita tua itu tadi. Ketika rencananya tidak berjalan sesuai harapan, ia malah menyayat lengan Barnes dan mengeluarkan sebuah batang logam. Lalu dengan absurd, dia mengklaim bahwa ini adalah bukti bahwa Barnes dan dunia ini sebenarnya tidak nyata, padahal batang logam itu sebenarnya adalah alat kontrasepsi, dan Suster Paxton pun mengetahuinya. Si Suster Paxton ini lalu menantang klaim Reed tentang sang wanita tua itu tadi yang katanya telah dibangkitkan, dan mengatakan bahwa kemungkinan besar Mr. Reed hanya menukarnya dengan wanita tua yang lain yang tampak serupa. Tidak lama kemudian, ia menemukan ruang bawah tanah lain yang mengungkap kebenaran mengejutkan. Mr. Reed telah menyekat lebih banyak wanita yang semuanya memiliki penampilan mirip dengan sang wanita tua itu tadi. Paxton kemudian menusuk leher Mr. Reed dan mencoba untuk kabur, namun Reed mengejarnya dan berhasil menusuk perut Paxton. Saat Mr. Reed hampir menghabisinya, Barnes tiba-tiba muncul kembali dan membunuh Mr. Reed sebelum akhirnya tewas akibat luka-lukanya sendiri. Paxton pun berhasil melarikan diri dari tempat tersebut sebagai satu-satunya yang selamat dari insiden itu. Setelah Sister Barnes dan Reed keduanya tewas, Paxton yang terluka berhasil melarikan diri dari rumah, dan ia melihat seekor kupu-kupu hinggap di tangannya. Ini adalah salah satu bentuk dari banyak momen ambigu di babak akhir film yang dibiarkan terbuka untuk ditafsirkan oleh penonton. Beberapa orang mungkin percaya bahwa makna di balik momen ini adalah bahwa kupu-kupu tersebut merupakan representasi dari Barnes. Kupu-kupu tersebut memberi isyarat kepada Paxton dan penonton bahwa kehidupan setelah kematian itu benar adanya. Namun, interpretasi lain menyebutkan bahwa kupu-kupu itu sebenarnya tidak nyata dan bahwa Paxton sebenarnya telah dibunuh oleh Mr. Reed di ruang bawah tanah. Dan kupu-kupu itu hanyalah halusinasi yang dialaminya saat sekarat, yang juga bisa menjadi pertanda baginya bahwa kehidupan setelah kematian itu nyata dan bahwa ia telah mencapainya. Dan ya, itulah akhir cerita dari film Heretic. Iman para suster misionaris benar-benar diuji dalam film ini. Meskipun logika ateistik Reed yang sering mendominasi, para gadis tersebut tetap mendapat kesempatan untuk membela keyakinan mereka dengan pemikiran mereka sendiri. Dan sesekali mereka menantang argumen Reed. Film Heretic ini sendiri pada intinya lebih tertarik pada tema teologi dan iman. Hal terbesar yang saya petik dari film ini adalah kritikannya terhadap bagaimana dan mengapa kita mempercayai sesuatu. Sulit untuk menerima kenyataan bahwa keyakinan kita berasal dari apa yang diajarkan orang sebelum kita, terutama jika fondasi kepercayaan itu hanyalah warisan dari ajaran masa kecil. Sama seperti yang dialami para suster misionaris ini, bisa terasa seolah-olah kepribadianmu dilucuti, membuatmu mempertanyakan segalanya. Namun mungkin mempertanyakan segalanya adalah hal yang baik. Mungkin memahami sudut pandang yang berbeda justru memperkuat landasan kepercayaanmu. Menurut kalian, apakah Heretic ini hanya sekedar kritik terhadap fanatisme beragama atau sebenarnya lebih dalam lagi? Apakah karakter misteri hanyalah antagonis klasik atau justru cerminan dari keraguan yang kita semua miliki? Tulis pendapat kalian di komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar nggak ketinggalan review film selanjutnya. Hanya di Ujeblog.